Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan. Shadaqallahul 'azim. Balagha Rasulul Karim. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah, masih diberi hidayah oleh Allah, maunahnya, diberi taufiknya, sehingga kita masih bisa menunaikan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Jumat kita ini termasuk amal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita, kerabat kita, keluarga kita barangkali hari ini berhalangan untuk menunaikan sholat Jumat sebagaimana yang kita kerjakan di siang hari ini karena udzur syar'i. Mudah-mudahan di Jumat-Jumat yang akan datang beliau-beliau yang berhalangan bisa menunaikan sholat Jumat sebagaimana yang kita kerjakan di siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang berkomitmen untuk selalu ittiba apa yang disunahkan oleh Rasulullah dan selalu melazimkan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan sholawat itu juga termasuk yang akan didapatkan oleh anak-anak kita, oleh keturunan-keturunan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Sebagai khatib, kami berwasiat, kami mengajak kepada hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan, selalu menguatkan, bahkan selalu memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ketakwaan itulah derajat kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah semata-mata karena ketakwaanmu, bukan karena yang lainnya, bukan karena pangkatmu, bukan karena jabatanmu, dan juga termasuk bukan karena kekayaan. Semuanya diukur oleh Allah, semuanya ditetapkan oleh Allah. Kemuliaan seseorang itu hanya dengan ketakwaan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin sekalian, mari kita senantiasa memperkuat, meningkatkan, dan memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketakwaan yang kita ingin capai adalah ketakwaan yang maksimal,
sebagaimana yang dipesankan Allah, ittaqullaha mastata'tum, taqullaha haitsu bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah semampumu, termasuk juga bertakwalah di mana saja kamu berada. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa minggu yang lalu kita baru menyelesaikan perjuangan, menyelesaikan ibadah yang sebenarnya adalah ibadah yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh kaum muslimin di seantero dunia, yaitu berpuasa. Puasa melatih kita segala-galanya. Bahkan saking banyak cabangnya peribadatan di bulan Ramadan, banyak orang menyebut, banyak orang membuat klasifikasi bahwa puasa itu adalah bulan Quran. Ada yang membuat kriteria bahwa puasa adalah bulan ibadah. Ada juga yang membuat statement bahwa puasa adalah bulannya tarbiyah, bulan pendidikan. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana kita mempertahankan ibadah di bulan Ramadan itu. Apapun yang kita mampu berbuat di bulan Ramadan itu kita tingkatkan, dan tentu yang paling penting lagi adalah bagaimana kita pertahankan dan bisa meningkat sekaligus. Terkait dengan bagaimana kita menjalani kehidupan ke depan, suatu hari Rasulullah pernah memegang tangannya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dipegang tangannya oleh Rasulullah, kemudian Nabi berucap, "Inni wallahi inni la uhibbuka." Mu'adz, demi Allah saya sangat mencintai kamu. Diulang 2 kali. Wallahi Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Saya sangat mencintai kamu. Kemudian Nabi bersabda, faqala usika ya Mu'adz, saya berwasiat kepada kamu. Apa wasiatnya? La tad'anna fi duburi kulli sholatin. Mu'adz, jangan lupa kamu membaca, jangan lupa kamu berdoa fi duburi kulli sholatin, di setiap akhir sholat. Penjelasan beberapa syarah hadis ini mayoritas menyebutkan bahwa yang dimaksud fi duburi sholatin itu adalah setelah tasyahud dan sebelum salam. Ada sebagian yang menyebutkan fi kulli duburi sholatin ini adalah setelah menyelesaikan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih penting adalah apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Mu'adz, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada 3 doa yang dipesankan khusus waktu itu dengan Nabi memegang tangannya Mu'adz sebagai tanda cintanya Rasulullah kepada Mu'adz dengan mengatakan, ucapkanlah Mu'adz, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tentu doa ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, tentu sebagai umatnya Nabi Muhammad tentu berhak, tentu punya hak yang sama untuk membaca doa ini. Tidak cukup berhenti pada diri Mu'adz bin Jabal seorang, tetapi doa ini bisa kita ambil, bisa kita pakai, dan bisa kita amalkan. 3 besar. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, berilah kami pertolongan. Ya Allah, berilah kami kekuatan, berilah kami bimbingan supaya kami bisa senantiasa zikir kepada-Mu, selalu bisa mengingat kepada-Mu.
Ada sebagian ulama yang menyebutkan zikir itu pengertiannya sederhananya adalah merasa atau tahu diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa diri sebagai hamba kepada Allah. Tahu diri kewajiban seorang hamba kepada Allah. Itu zikir. Di lain tentu masih banyak, silakan dipelajari lebih lanjut. Kemudian dengan apa kita berzikir? Banyak disebutkan, salah satu di ayat Al-Quran disebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Saya turunkan zikir Al-Quran itu sebagai media untuk berzikir, dan saya akan menjaga sendiri Quran. Ayat lain menyebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh saya buat mudah Al-Quran itu untuk diingat. Tentu yang dimaksud diingat adalah untuk media, untuk sarana, untuk wasilah kita berzikir kepada Allah. Fahal min muddakir. Apakah kamu termasuk orang yang berzikir? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, zikir bisa digunakan dengan cara membaca Al-Quran. Zikir juga bisa menggunakan dengan al-baqiyatus sholihah, dengan ucapan-ucapan, dengan lafaz-lafaz yang sholih. Dalam penafsiran al-baqiyatus sholihah disebutkan wal-baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amal. Al-baqiyatus sholihah itu adalah lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya, dan itu adalah lebih baik yang akan kamu dapatkan. Sekali lagi, zikir kita dengan membaca Al-Quran, dan ini sudah kita buktikan kembali ke perjuangan kita sebulan penuh bagaimana kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pasca Ramadan membaca Al-Quran kita semakin meningkat. Yang kedua, berzikir dengan al-baqiyatus sholihah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan al-baqiyatus sholihah adalah ucapan-ucapan zikir yang biasa kita baca, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu, dan seterusnya. Kemudian mengapa kita berzikir? Dan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah, pesan kepada Mu'adz, karena zikir itu banyak faedahnya. Yang pertama, manfaat zikir adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan orang yang mencintai sesuatu itu pasti banyak menyebut dan banyak mengingat apa yang dicintainya. Kalau orang itu merasa cinta kepada Rasulullah, mencintai nabinya, maka pasti orang itu akan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Kalau orang itu merasa cinta kepada nabinya, pasti dia akan mengikuti jejak-jejak sunnah. Orang kalau cinta, orang kalau ingin dekat kepada Allah, maka dia banyak membaca zikir-zikir untuk mengingat kepada Allah. Yang berikutnya, manfaat dari berzikir adalah membuat hati tenang. Ala dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Dan yang ketiga, apa yang kita dapatkan jika kita melazimkan berzikir kepada Allah, yaitu terhindar dari kemelaratan hidup. Allah menyebutkan bahwa a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang lalai dari berzikir kepada Allah, maka jaminannya dia akan hidup dalam keadaan dongkang. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Pasti hidupnya akan dongkang. Barangkali secara materi dia punya, barangkali secara kekayaan dia punya, tetapi prinsip dan hakikatnya
orang ini adalah dongka. Tafsir menyebutkan dongka adalah hampa, sebagian lagi menyebutkan adalah dia menjadi orang yang susah, yang ruwet hidupnya. Di ayatnya jelas, man a'rada an dzikri fa inna ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang tidak mau berzikir besok dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Dan mereka protes kepada Allah dari kiamat, ya Allah, mengapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta, sedangkan saya di dunia adalah orang yang bisa melihat. Ini hikmah dari berzikir. Yang kedua yang kita minta dari doa yang diajarkan Rasulullah pada Mu'adz adalah ala wa syukrika, aini ala dzikrika wa syukrika. Syukur yang diperintahkan oleh Allah adalah syukur atas segala nikmat. Syukur dalam posisi kita menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Beribadahlah kepada Allah dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Artinya syukur kita pada Allah bisa diimplementasikan dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk syukur yang disampaikan oleh umat, oleh hambanya, tidak ada artinya apa kalau tidak dituangkan dalam format ibadah. Kita tahu ada ibadah makhluk dan ada ibadah ghairu makhluk. Syukur bisa dengan cara melalui hati. Kita menyadari bahwa semua kenikmatan ini, kita sadari dari hati kita yang paling dalam, semua kenikmatan yang kita dapat itu pasti dalamnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukur dengan cara lisan, yaitu dengan banyak membaca alhamdulillah. Syukur kita lengkapi dengan Allahumma a'inni, Allahumma kita bersyukur, Rabbi ja'alni bima salat, seterusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan dengan lisan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Kemudian syukur dengan cara amal. Yang pertama disebutkan balillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Kemudian cara kita bersyukur adalah dengan melestarikan kenikmatan. Tadi masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, banyak kita lupa bagaimana cara memelihara nikmat dari Allah. Kita diberi kesehatan, kadang-kadang kita lupa bagaimana cara memelihara kesehatan. Kita sadar, kita tahu bahwa melakukan mengkonsumsi barang-barang tertentu itu bisa merusak kesehatan. Maka kalau kita sebagai hamba Allah yang bersyukur tentu tidak akan melakukan itu. Kalau kita sudah ada warning dari kesehatan kita, kalau kita mengkonsumsi barang-barang tertentu itu berakibat buruk pada diri kita, maka seharusnya sebagai hamba Allah yang bersyukur kita akan menghindari makanan-makanan itu. Minuman barangkali kalau itu kita minum merusak jiwa kita, merusak hati kita, merusak badan kita, maka sebagai hamba Allah yang bersyukur kita akan menghindari minuman-minuman. Itu cara bersyukur dengan merawat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga kita kalau dikasih rezeki oleh Allah yang lebih, maka cara merawatnya adalah bagaimana rezeki itu kita lestarikan. Mungkin dengan cara berinfak, mungkin dengan cara sedekah, atau bahkan dikembangkan dalam kebaikan-kebaikan dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sebenarnya orang bersyukur itu tidak untuk siapa-siapa, melainkan bersyukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Yang terakhir yang kita minta pada Allah melalui hadis yang disampaikan oleh Mu'adz ini adalah husni ibadati. Mudah-mudahan ibadah kita semakin hari semakin bertambah baik. Jangan sampai naudzubillah min dzalik bahwa ibadah kita kepada Allah dari hari ke hari malah justru merosot. Naudzubillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din.
hanya semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh sampai datang keyakinan. Bisa disebutkan di sini adalah sampai datangnya kematian. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu istiqomah memperbaiki, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, Allahumma hdina bi husnil khatimah. Kita juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliyah wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Demikian mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita termasuk Allah yang ditolong oleh Allah untuk selalu bisa meningkatkan zikir kita kepada Allah, untuk selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan tentu yang ketiga adalah mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bisa meningkatkan ibadah kita semakin hari semakin baik, dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba Allah yang saleh. Amin. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa min syaitanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita akhiri khutbah yang kedua dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya qadiyal muhimat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin.
Alhamdulillahirabbil alamin.